Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnis Pusdalifah. Jadi, di video kali ini saya akan ngebahas tentang tugas pokok dan rambu-rambu kegiatan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke tugas pokoknya dan rambu-rambunya, kita tuh harus tahu dulu bimbingan konseling itu apa sih. Jadi teman-teman, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli yang terjadi secara langsung maupun yang tidak langsung dalam rangka membantu konseli untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Pertama, di lingkungan sekolah. Tapi bimbingan dan konseling yang ada di lingkungan sekolah sering banget teman-teman dicap cuman buat ngurusin anak-anak yang bermasalah. Padahal enggak sama sekali. Cuman itu udah kayak tradisi gitu loh. Dari turun temurun anak-anak kalau misalnya dipanggil guru BK pasti ngiranya mereka bermasalah. Padahal kan belum tentu. Dan guru BK juga enggak ngurusin mereka yang bermasalah aja. Mereka yang cerdas-cerdas, bahkan sampai yang biasa aja tuh kita perhatiin juga. Kenapa? Karena kita tuh mementingkan potensi, minat yang diinginkan sama murid-murid tuh kayak gimana, kayak yang mereka tuh nggak tahu cita-citanya, yang nggak tahu keahliannya, kita bisa bantu buat nemuin itu, buat ngasih solusi gimana sih caranya mereka tuh tahu hobi mereka tuh lebih kemana, passion mereka tuh lebih ke bidang apa gitu. Nah, yang kedua adalah lingkungan keluarga. Gimana sih kegunaannya bimbingan konseling dalam lingkungan keluarga? Ya, dari ilmu bimbingan konseling yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga, kayak kita tuh bisa mengetahui sikap, perubahan, perkembangan seorang anak dari anak itu dari 0 ya, umur 0 sampai mereka remaja. Kita bisa tahu. Nah, itu pengertian dari bimbingan dan konseling teman-teman. Sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan bimbingan dan konseling itu apa sih? Jadi, tujuan bimbingan dan konseling adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Kayak contohnya, anak-anak tuh harus bersikap kayak gimana untuk menyelesaikan studinya. Ya, contohnya mereka tuh harus dididik untuk masa depan yang lebih bagus lagi. Mereka harus punya karakter-karakter yang baik sesuai dengan pendidikan yang sedang mereka jalankan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jadi, hambatan dan kesulitan itu termasuk masalah bagi peserta didik, dan kita sebagai calon konselor yang baik atau guru BK, kita harus bisa mencegah itu supaya murid tersebut tuh nggak ke arah yang jelek-jelek gitu loh, kayak dia ujung-ujungnya malas belajar. Karena dari malas belajar dia nilainya bisa jadi jelek teman-teman. Dia bisa kayak lebih menjurus ke hal negatif, ikut-ikut tawuran kayak gitu contohnya. Yang terakhir, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seorang peserta didik. Kayak misalnya anak ini tuh hobinya apa sih, anak ini tuh lebih matang di pelajaran apa, dan kita sebagai guru BK bisa mengembangkan potensi tersebut, bukan lebih kayak memaksa hal yang nggak dimengerti, nggak dibisain supaya itu tuh bener-bener ngerti. Tapi kita lebih ke anak ini tuh jago matematika, ya udah kita harus ngembangin potensi dia buat dia percaya diri kalau dia tuh bener-bener passionnya tuh di matematika. Nah, tadi itu kita ngebahas tujuannya. Sekarang kita masuk ke tugas-tugas bimbingan dan konseling. Tugas-tugasnya apa aja sih? Yang pertama, tugas guru bimbingan dan konseling dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, yaitu membantu peserta didik dalam yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi, yaitu di bidang pelayanan, membantu peserta didik dalam memahami bakat dan minat. Jadi dari sini tuh tugas kita kayak kita tuh gali apa sih anak ini hobinya, apa sih anak ini kebisaannya. Jadi
Dari situ kita juga bisa memberikan pengarahan kalau, nah kamu ini kayaknya passionnya di sini, buat dia juga sepercaya diri mungkin, jangan malah buat anak ini tuh pesimis. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami nilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial. Kayak contohnya mereka tuh menjalin hubungan dengan teman-temannya tuh kayak gimana, baik atau enggak, harmonis atau enggak. Yang ketiga, pengembangan kehidupan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara mandiri. Yang terakhir, pengembangan kehidupan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik memberikan atau memahami informasi yang diberikan oleh guru dan bisa mengambil keputusan untuk merencanakan karir ke depannya. Dan sekarang kita masuk ke rambu-rambu pelayanan bimbingan konseling yang harus diperhatikan, yaitu kita harus memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani. Pertama, kita tuh harus bisa mengaplikasikan pandangan yang positif kepada konseli, bukannya malah ngasih yang negatif, karena mereka yang menyampaikan masalahnya tuh butuh saran-saran positif dari kita. Terus kita harus bisa menghargai apapun yang dibicarakan oleh konseling, kita harus mendengarkan. Yang kedua, menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Contohnya tuh menganalisis kebutuhan konseli, menyusun program bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan. Lalu ada menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, kayak kita tuh bisa melakukan evaluasi hasil proses dan bimbingan konseling, menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan dan konseling kepada pihak yang terkait. Ada juga mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, kayak memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran-peran pihak lain, kayak contohnya guru, wali kelas, atau pimpinan sekolah. Ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman penjelasan aku tentang tugas pokok dan rambu-rambu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Jangan lupa jempol dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.